Assalamualaikum sahabat. Alangkah bahagianya kita jika mampu membahagiakan orang tua kita sebelum beliau wafat. Apalagi saat kita masih muda seperti saat ini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi baru dari video saya. Langsung saja kita menuju video. Kalian yang masih hidup orang tuamu, baiklah sama ibu bapakmu. Betapa banyak orang ingin membahagiakan orang tuanya. Saya, Pak, andai boleh saja ditukar. Itu bapak saya lihat bagaimana dihina sesepupu, bagaimana dihina satu kampung, kadangkala dilecehkan. Bapak saya itu petani penggarap, Pak. Petani penggarap, sawahnya orang dikerja. Nah, kalau naik 10 karung, bapakku dapat 1 karung, 9 karung untuk punya sawah. Kadang saya jalan kaki karena bermalam di sawah. Kadang saya lihat itu bapak saya. Nanti lepas saya dari tikungan, baru dia tinggalkan. Karena beliau tinggal di rumah sawah. Sawah bapak saya itu 11 kilo dari rumah. Tinggal di rumah sawah. Jadi kayak kau pulang sekolah waktu SMP, saya pulang sekolah langsung ke sawah, bantu orang tua. Nanti selesai sholat maghrib, baru saya pulang. Begitu cintanya namanya orang tua kepada anaknya, dia tunggu itu anaknya hilang dari pandangan, baru masuk rumah-rumah sawah. Kadangkala kita mau makan itu orang tua, mau disuap, dia sudah mau masuk di mulutnya, tapi dilihat anaknya apa, dia bilang, kamu aja yang makan, nak, bapak kenyang. Sayang, 1000 sayang bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Maka kalian yang punya orang tua, bodoh kalian kalau tidak memanfaatkan itu. Bodoh kalian kalau tidak memuliakan orang tuamu sekarang. Itu pintu masuknya surga. Itu pintu masuknya surga dengan segampang-gampangnya. Biarkan orang menghinamu, biarkan kau kontrak-kontrak rumah, biarkan pekerjaanmu seadanya, tapi kau muliakan orang tuamu. Itu yang membuat kamu gampang masuk surga. Biar tinggi pangkatmu, duitmu banyak, tabunganmu bermiliar-miliar, tapi kau lalaikan orang tuamu, demi Allah kau tidak akan masuk surga. Kenapa kalian yang masih punya orang tua tidak memanfaatkan itu? Ladang surga itu orang tuamu. Apalagi kalian yang sakit ibu bapakmu, itu Allah sayang kalian. Dia sayang ke Tuhan, nah kasih kau pintu gampang masuk surga. Lalu kenapa ketika orang tuamu sakit kau mengeluh? Tidak semua orang, tidak semua anak dikasih cobaan melawat orang tuanya. Kalian kembali kalau masih hidup orang tuamu, muliakan orang tuamu meskipun dia tidak sholat. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu sudah dalam pemeliharaanmu, sudah tua dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata saja dilarang, ajak mubalai. Jangan kau bantah orang tuamu. Itu perintah Quran, bukan perintah ulama, perintah Quran. Jangan kau berkata kepadanya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata-katalah dengan qawlan karīmā, kata-kata yang mulia. Ustaz, sakit ibuku sudah 2 tahun. Ladang amal bagi kalian. Bisa jadi kalian berlima bersaudara, sakit ibumu, ada orang di antara 5 ini, dia gunakan untuk masuk surga secepatnya. Ada juga yang membuat gara-gara sakit ibunya, lebih gampang dia masuk neraka. Urus saja masing-masing. Sakit ibu. Barangkali yang pejabat tidak punya waktu, sayangi ibumu dengan ongkos biayanya. Urus biayanya. Kalian yang pengangguran, sakit ibumu,
raih pintu sorga karena waktumu lebih banyak. Urus itu fisiknya, angkat, bawa dia ke toilet. Ketika kau mengeluh, bikin repotin orang tua, hancur semua kau punya amal. Ingat, dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah yang lain tidak dilaksanakan. Apa gerangan perintah serangkai itu? Satu di antara 3 itu, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa muliakan orang tuamu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi mendurhakai orang tuanya, tolak itu syukurmu kepada Allah. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati, setelah saya berbuat kepada Allah dan Rasulnya saya berbuat baik, siapa yang saya taati ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3:1. Kenapa ibu 3 kali? Ternyata kalau kita pelajari, kenapa ibu 3 kali disebut? Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki bapak. 1, hamil. Ada di sini pernah hamil? Paling kita menderita kalau ngidam. Ya toh? Ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Menderita kau terus. Jadi kalau jam 10 mau tidur istrinya, setengah 10 sudah naiklah dia duduk di atas lemari. Bilang, berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Nggak ada itu ngidam. Oi ibu, oi. Nggak ada itu ngidam. Mamanya cek istriku dulu ngidam. Saya mau, nggak ada itu ngidam. Berhenti. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tentu kita heran, kenapa anak-anak kita sekarang begini? Magai kira-kira, kenapa kira-kira anak-anak kita begini? Apakah sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tua. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat. 1, apa yang kita kasih makan anak-anak kita. Kalau ibu bapak sudah memberi makanan haram anaknya, maka jangan heran anak nanti pun besar selalu berpikir yang haram-haram. Coba lihat anak-anak pejabat yang korup. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Coba itu. Tapi coba lihat anak-anak guru mengaji. Coba, apa mana korupsi guru mengaji? Bapakku guru ngaji, sampai sekarang masih ada warisannya itu. Anak santrinya lebih 60 di rumah, bukan TKTPA, yang model ngaji kampung, orang Bugis. Alepura sena'a, alepura wana'i, alepura pana'u, ai'u. Itu sampai sekarang itu. Ibu saya 84 tahun masih di Yesus itu. Jadi kalau sambil cobek-cobek itu, ibu-ibu guru ngaji kan dulu begitu. Sambil dia kerja, salai, malampei, salah kok, kasih pendek itu, berdegung itu. Sambil cobek-cobek itu dia tahu. Dan gratis. Ada yang basi kencing, dia datang bawa di rumah. Saya tanya ibuku, berapa dibayar itu 1 orang mak? Dia nama kamaja, tidak membayar. Sedangkan kau kasih gratis, nah marah-marah. Apalagi kalau suruh kau bayar. Itu paling bayarnya sampai sekarang. Bayarnya apa? Bukan duit. Apa? Ayam. Macera namanya. Baru masuk bawa ayam jago. Nah, dipotonglah itu anunya. Di atasnya taliknya orang Bugis bilang. Baru modus supaya ada ritualnya. Itu darah-darahnya dikasih di sininya. Bila saya biarkan saja. Nah, sudah itu masuk Al-Fatihah, bawa ayam lagi, cerak lagi. Nah, sudah 2 ayamnya. Ya, dapat Iqra, cerak lagi, ayam lagi. Nah, sudah 3. Naik koran besar, ayam lagi, 4 nih. Dapat pertengahannya, cerak lagi, sudah 5. Dapat sajadah, cerak lagi, 6.
tutup Quran selesai hatam, ayam 2, 8 ayamnya. Saya pernah tanya, Mak, kenapa banyak sekali itu ceraknya, banyak ayamnya? Nah bilang, ya itulah untung kita. Itu korupsinya kasihan guru mengaji paling itu. Tapi coba anggota DPR, lain sih. Maka jangan heran banyak anak anggota DPR, bapaknya terhormat, anaknya narkoba. Demikian sahabat, semoga terkabul apa yang kita harapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.